Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Kisah diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa jauh sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang kaisar Persia bergelar Kisra Abu Sirwan yang di zamannya dikenal sebagai seorang yang sangat adil, arif, dan bijaksana. Sehingga saking terkenalnya, walaupun ia dan rakyatnya adalah para penyembah api dan beragama Majusi, namun kisahnya itu menyebar di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Dan di antara salah satu kisah yang paling terkenal adalah diceritakan bahwa ketika Kisra Abu Sirwan hendak melakukan perluasan terhadap bangunan istananya, ada seorang wanita tua yang tetap bertahan dengan gubuk reotnya dan menolak untuk menjual rumahnya itu. Berbagai upaya telah dilakukan, tetapi wanita itu pun tetap bertahan pada pendiriannya dan kemudian bahkan berkata, "Ketahuilah oleh kalian bahwa meskipun kalian membayarku dengan sekeranjang penuh emas dan uang, aku tetap tidak akan pernah menjual rumahku ini. Namun jika memang Kisra Abu Sirwan itu tetap mau memaksakan kehendaknya, terserah dia mau berbuat apa saja, karena dia tentu mampu untuk melakukannya. Maka biarlah Tuhan saja yang menentukan nasib kesudahan baginya." Setelah berembuk di antara sesama mereka, orang-orang suruhan Kisra Abu Sirwan pun akhirnya memutuskan bahwa karena posisi dari rumah reot milik wanita tua itu berada tepat di tengah-tengah bagian depan dari bangunan istana nantinya, yang jika dibiarkan pasti akan mengganggu pandangan mata dari orang-orang yang melihatnya, maka mereka pun berencana akan tetap menggusurnya. Namun ketika rencana penggusuran terhadap rumah reot milik wanita tua itu terdengar sampai ke telinga Kisra Abu Sirwan, di luar dugaan, Abu Sirwan justru melarang dan berkata, "Hentikanlah rencana kalian itu sekarang juga. Dan janganlah kalian sekali-kali berani melanjutkannya, kecuali jika kalian dapat menemukan cara yang terbaik tanpa harus menyakiti siapapun dan tanpa harus menggusur gubuk reot itu dan wanita tua yang tinggal di dalamnya." Singkat cerita, perluasan bangunan istana itu pun tetap dilaksanakan sesuai rencana. Dan sebagai upaya untuk menghindari penggusuran terhadap gubuk wanita tua itu, maka dalam proses pelaksanaannya dilakukanlah sebuah pembengkokan terhadap bangunan istana. Sehingga ketika akhirnya pembangunan itu pun selesai dan tamu-tamu berdatangan menghadiri undangan dari Kaisar atau Kisra Abu Sirwan dalam acara peresmian bangunan istana, banyak di antara mereka yang kemudian berkomentar dengan kalimat, "Amboy,
Alangkah indahnya istana ini jika saja tidak ada pembengkokan di tengah-tengahnya. Dan alangkah sempurnanya istana ini jika saja tidak ada gubuk reot dan wanita tua itu. Demi mendengar komentar-komentar yang seperti itu, Abu Sirwan pun kemudian berkata, ketahuilah oleh kalian, justru karena adanya pembengkokan itulah perkaranya menjadi indah dan lurus. Dan justru karena keberadaan dari gubuk reot dan wanita itulah keadaannya menjadi semakin sempurna. Maka ketahuilah oleh kalian bahwa walaupun jika dilihat dari penampilannya menjadi tampak kurang sedap dipandang mata, tetapi itulah yang benar dan lurus, sehingga keadaannya justru menjadi lebih indah dan lebih sempurna, karena tidak ada satupun pihak, walaupun yang sangat lemah dan paling tidak berdaya sekalipun, yang merasa teraniaya atau tersakiti oleh sikap zalim dari sang penguasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, diceritakan dalam riwayat yang lain bahwa hal yang serupa juga pernah terjadi di masa Khalifah Umar ibn Khattab, yaitu ketika Mesir terlepas dari Romawi dan akhirnya masuk menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Diceritakan bahwa pada saat itu gubernur Mesir yang bernama Amr bin As bermaksud mendirikan sebuah masjid yang di kemudian hari dikenal dengan nama Masjid Amr bin As. Pada saat itu ada seorang wanita Qibti beragama Nasrani yang menolak ketika gubuk reotnya akan dibeli dan diganti dengan harga berapapun. Hanya saja pada saat itu Amr bin As tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Kisra Abu Sirwan, dan justru malah memerintahkan kepada orang-orangnya untuk tetap menggusur gubuk reot milik wanita Qibti itu. Sehingga ketika akhirnya masjid itu telah berdiri dengan megahnya, wanita Qibti yang merasa teraniaya oleh tindakan zalim dari sang gubernur kemudian bergegas menuju Madinah dengan berjalan kaki untuk mengadukan persoalannya kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Sesampainya wanita itu di hadapan Umar, dia pun menceritakan persoalannya. Dan Umar pun kemudian seketika mengambil sebuah pecahan tembikar dan menulis surat di atasnya dengan menggunakan guratan pedangnya dengan kalimat, ketahuilah, sesungguhnya kita kaum muslim jauh lebih wajib untuk berbuat adil dan jauh lebih berhak untuk menegakkan keadilan daripada Kisra Abu Sirwan. Setelah itu Umar pun memberikan surat pecahan tembikar kepada wanita Qibti tersebut dan memerintahkan kepadanya untuk menyerahkan surat tersebut kepada gubernur Amr bin As, dan beliau Umar pun memberikan bekal yang lebih kepada wanita Qibti yang beragama Nasrani itu agar ia bisa segera sampai kembali ke Mesir untuk menyerahkan surat tembikar yang telah ditulisnya kepada sang gubernur Amr bin As. Singkat cerita, ketika akhirnya Amr bin As menerima dan membaca surat dari Umar bin Khattab, ia pun langsung meletakkan pecahan tembikar tersebut di atas kepalanya sambil menangis dan memohon ampun kepada Allah. Setelah itu ia pun kemudian segera memerintahkan kepada orang-orang yang menjadi para pelaksana pembangunan masjid untuk memugar kembali bangunan masjid yang telah jadi itu dan mendirikan kembali gubuk wanita Qibti sehingga bentuk akhirnya menjadi bengkok seperti yang ada sampai sekarang ini. Demikianlah Islam mengajarkan kepada umatnya bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana.
Sehingga ketika ada seorang pemimpin yang adil, yang mampu memuliakan rakyat yang dipimpinnya dengan penuh kebijaksanaan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya bahkan memasukkan pemimpin yang adil itu sebagai salah satu bagian dari 7 golongan manusia yang kelak di akhirat nanti akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil." Ada 7 golongan kata Nabi, 7 golongan manusia yang kelak di hari akhir akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah, yaitu di hari di mana tidak ada naungan perlindungan selain naungan perlindungan Allah. Dan salah satu dari 7 golongan itu adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat muttafaq alaih. Itulah kisah tentang pemimpin yang adil. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.